Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil praktikum kami dengan judul Pengaruh Rute Pemberian Terhadap Farmakokinetik Vitamin C Menggunakan Data Darah Mencit Peroral. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama, Aquina Anglimone dengan NIM 77, Siti Endah Ayu dengan NIM 78, Siti Mazia dengan NIM 79, Husnul Maulidia dengan NIM 80, Elsa Dwi Pramasyela dengan NIM 81, Made Ardelia Safitri dengan NIM 82, Helen Syafira dengan NIM 83, dan Jusria dengan NIM 84. Selanjutnya, tujuan praktikum. Yang pertama, mempelajari bioavailabilitas dari sedia suspensi peroral dibandingkan dengan larutan injeksi intramuskular dan intravena menggunakan data kadar dalam darah mencit. Yang kedua, menganalisis bioavailabilitas obat dengan berbagai rute pemberian yang berbeda. Selanjutnya, dasar teori. Pemberian obat secara oral merupakan cara pemberian obat yang umum dilakukan karena mudah, aman, dan murah. Namun, kerugiannya ialah banyak faktor yang dapat mempengaruhi bioavailabilitasnya sehingga waktu onset yang didapat cukup lama. Untuk asam askorbat atau vitamin C merupakan salah satu komponen yang dapat memicu absorpsi zat besi yang paling kuat. Kemudian asam askorbat bekerja dengan cara meningkatkan kelarutan zat besi dengan mengubah zat besi bentuk feri menjadi bentuk fero dan dapat membentuk kompleks askorbat besi yang larut sehingga zat besi mudah diabsorpsi oleh usus. Kemudian vitamin C juga dikenal memiliki banyak manfaat untuk tubuh karena sifat antioksidannya. Terutama untuk kulit, vitamin C memiliki efek yang menguntungkan antara lain sel pemutih kulit, anti penuaan dini, dan anti kerut. Kemudian aktivitas antioksidan dan penghambatan enzim tirosinase dari vitamin C mengakibatkan peningkatan kemampuan peremajaan sel, mencerahkan dan memutihkan kulit. Selanjutnya, untuk alat dan bahannya, untuk alatnya sendiri ada spektrofotometri UV vis, centrifuge, disposable syringe, timbangan untuk hewan, kemudian kotak kelinci, kemudian ada vortex mixer, kemudian ada alat pencukur bulu, selanjutnya ada alat gelas dan feeding tub. Kemudian untuk bahannya ada vitamin C, NaCl 100 ml, dan juga Aquades. Selanjutnya, untuk cara kerjanya, yang pertama timbang berat mencit, kemudian hitung dosis dan volume suspensi yang akan diberikan secara peroral dengan dosis 50 mg per kilogram berat badan sehingga mendapatkan 5 ml larutan, kemudian diberikan secara peroral sesuai dengan cara pemberian obat pada hewan coba. Selanjutnya yaitu perhitungan asli. Yang pertama yaitu pembuatan larutan baku induk. Nah, pada kita itu mencari berapa liter dalam 1000 ppm. Maka sudah diketahui yaitu ppm-nya menggunakan rumus ppm sama dengan miligram per liter. ppm-nya yaitu 1000 ppm sama dengan 100 mg sudah diketahui dan dibagi sama liternya, maka mendapatkan hasil 0,1 liter. Yang kedua yaitu pembuatan baku kerja. Nah, pembuatan baku kerja ini menggunakan rumus V1N1 sama dengan V2 kalikan N2. Nah, kita menggunakan lap buku yang 25 mili. Dalam 10 ppm, maka cara pengerjaannya yaitu konsentrasi 10 ppm, V1 kalikan N1 sama dengan V2 kalikan N2. V1 yang dicari, lalu N2 nya yaitu 1000 ppm sama dengan V2 nya yaitu lab bukunya 25 mili dikalikan sama konsentrasinya yaitu 10 ppm, maka mendapatkan hasil V1 nya 0,25 mili. Untuk yang konsentrasi 20 ppm mendapatkan hasil 0,5 mili. Untuk yang 30 ppm mendapatkan hasil 0,75 mili. Untuk yang konsentrasi 50 mendapatkan hasil 1,25 mili, dan yang terakhir yaitu 100 ppm mendapatkan hasil 2,5 mili. Yang ketiga yaitu perhitungan konversi dosis pada hewan coba. Pada dosis manusia itu sebanyak 50 mg per kg per BB. Berat badan manusianya yaitu 75 kg, maka dosisnya yaitu 50 mg dikalikan 70 kg mendapatkan hasil 350 mg. Untuk konversi dosis manusia ke mencit, maka hasil tadi yang sudah dihitung 3500 mg dikalikan 0,0256 yang sudah diketahui, maka
mendapatkan hasil 9,1 mg per kgbb. Maka dikalikan silang, yaitu 1000 dibagi 5 sama dengan 9,1 dikalikan X. Dikalikan silang, maka X-nya sama dengan 5 dikalikan 9,1 dibagi dengan 1000. Maka mendapatkan hasil X-nya 0,0255 dikonversikan menjadi 0,5 mili. Selanjutnya itu ada hasil pengamatan asli untuk pemberian per oral yang ada 3 konsentrasi. Yang pertama itu konsentrasi 15, yang kedua itu konsentrasi 30, dan yang terakhir itu ada konsentrasi 1. Nah, untuk nilai absorbasinya itu sudah diketahui. Untuk yang konsentrasi 15 itu min 0,3453, yang 30 yaitu min 0,0399, dan yang konsentrasi selanjutnya itu 0,3140. Berikut ini adalah tabel nilai absorbansi vitamin C yang menggunakan panjang gelombangnya itu 264 dan mendapatkan nilai absorbansinya itu 1,1100. Dan tabel nilai absorbansi vitamin C untuk kurva baku standarnya itu ada di nomor 2 yang konsentrasi 4 ppm-nya mendapatkan nilai absorbansi 0,5717 dan konsentrasi 6 ppm-nya 0,7613 dan konsentrasi 8 ppm-nya 0,9559, konsentrasi 10 ppm-nya 1,0881 dan 12 ppm-nya itu 1,2446 dan mendapatkan hasil nilai regresinya itu Y sama dengan AX plus B, A-nya itu 0,08360, X plus B-nya itu 0,25528 dan R-nya itu mendapatkan hasil 0,994. Dan untuk kadar berikut adalah yang ketiga itu tabel kadar vitamin C dalam sampel darah tiap waktunya. Untuk waktu 15 menitnya itu mendapatkan hasil absorbansi minus 0,3453 dengan konsentrasinya itu juga minus, mendapatkan nilai min 7,18 dan untuk nilai log C-nya itu tidak mendapatkan hasil karena absorbansi sama konsentrasinya itu hasilnya minus. Dan di waktu ke 30 menit itu mendapatkan absorbansi minus juga yang nilainya min 0,0399 dan konsentrasinya minus 3,58 dan log C-nya itu tidak diketahui juga. Dan untuk menit yang ke 30 itu mendapatkan nilai absorbansinya itu positif 0,3140 dan konsentrasinya itu 0,70 dan mendapatkan hasil nilai log C-nya itu min 0,15. Dan untuk selanjutnya itu menghitung konsentrasi hitung yang ke waktu 15 menit itu mendapatkan hasil min 7,18 ppm. Ini menggunakan rumus IY dikurangi A min B. Dan untuk waktu yang ke 30 menit itu mendapatkan nilai konsentrasinya itu min 3,53 ppm dan yang ke 60 menit itu 0,7 ppm. Dan selanjutnya menghitung perhitungan AUC areanya. AUC pertama yaitu menggunakan rumus C2 plus C1 dibagi 2 dikali T2 dikurangi T1 mendapatkan hasil min 80,25 mg menit per mili dan AUC2 nya itu rumusnya C3 ditambah C2 dibagi 2 dikali T3 dikurangi T2 itu mendapatkan hasil min 42,45 mg menit per mili. Dan untuk AUC totalnya itu menggunakan rumus AUC1 ditambah AUC2 yang mana hasilnya itu mendapatkan nilai min 122,7 mg menit per mili. Selanjutnya yaitu perhitungan konsentrasi aktual menggunakan rumus konsentrasi hitung dikali volume tube dibagi 3. Untuk waktu 15 menit mendapatkan hasil C aktual yaitu min 11,9737. Pada waktu ke 30 menit menghasilkan C aktual sama dengan min 5,8852. Pada waktu ke 60 menit menghasilkan C aktual sama dengan 1,1703. Selanjutnya yaitu perhitungan persen recovery. Pada menit ke-15 menggunakan rumus C hitung per C diperoleh dikali 100%. Pada menit ke-15 mendapatkan hasil
59,9998%. Pada menit ke-30 mendapatkan hasil persen recovery 100%. Pada menit ke-60 mendapatkan hasil persen recovery 60,0017. Selanjutnya yaitu hasil pengamatan dari data. Berikut adalah tabel nilai absorbansi vitamin C yang mendapatkan pada konsentrasi 0 yaitu absorbansinya 0, pada konsentrasi 10 mendapatkan absorbansi 0,113, pada konsentrasi 20 mendapatkan absorbansi 0,215, pada konsentrasi 30 mendapatkan absorbansi 0,315, pada konsentrasi 40 mendapatkan hasil absorbansi 0,418, pada konsentrasi 50 mendapatkan absorbansi 0,513 dan mendapatkan hasil persamaan regresi Y sama dengan 0,0102X plus 0,0066 dengan koefisien korelasi yaitu 0,9994. Selanjutnya yaitu data hasil ekstravaskular pada menit ke-0 dengan absorbansi 0,006 dan konsentrasi hitungnya min 0,058823529. Untuk log C, AUC area, log absorbansi, delta C dan len-nya tidak mendapatkan hasil karena konsentrasinya yang minus. Selanjutnya yaitu menit ke-0,5 mendapatkan absorbansi 0,165 dengan konsentrasi hitung 15,52941176, log C 1,1912, AUC area 10,43627451, log absorbansi 2,07565, delta C 0,8845 dan len 2,742736. Selanjutnya pada menit ke-1 mendapatkan absorbansi 0,274 dengan konsentrasi hitung 26,21568627 dengan log C 1,4186, AUC area 28,02941176, log absorbansi 1,9596, delta C 0,5410 dan len-nya 3,266358. Pada menit kedua mendapatkan absorbansi 0,311 dengan konsentrasi hitung 29,84313725, log C 1,4748, AUC area 47,62745098, log absorbansi 1,7275, delta C 0,2527 dan len 3,395955. Selanjutnya pada menit keempat dengan absorbansi 0,188 dengan konsentrasi hitung 17,78431373 dengan log C 1,2500, AUC area 24,49019608, log absorbansi 1,2633, delta C 0,0133 len 2,878317. Selanjutnya pada menit ke-6 dengan absorbansi 0,075 dengan konsentrasi hitung 6,70588353, log C-nya 0,8265, AUC area 8,80392159, log absorbansi 0,7991, delta C-nya min 0,0274 dan len-nya 1,902985. Selanjutnya pada menit ke-8 dengan absorbansi 0,028, konsentrasi hitung 2,098039216, log C 0,3218, AUC area min 8,39215686, log absorbansi 0,3349 dan delta C-nya 0,0131 dan len-nya 0,741003. Kemudian dibuat kurva waktu versus konsentrasi dengan
dipilih 3 titik saja, yaitu di waktu 2, 4, dan 6 dengan masing-masing konsentrasi yaitu 29,8, 17,7, dan 6,7 yang menghasilkan nilai regresi sebesar 0,9994 dengan nilai Y sampai dengan min 5,7843X ditambah 41,248. Kemudian dibuat kurva waktu versus log C dengan semua data yang dimasukkan kecuali pada waktu 0 karena 0 di hasil sebelumnya itu menghasilkannya minus. Dihasilkan nilai regresi sebesar 0,7818 dengan Y sama dengan min 0,1297X ditambah 1,5452. Selanjutnya untuk menghitung KE dan T setengah, dibuatlah kurva waktu versus log C dengan 3 titik di mana terjadi eliminasi. Dihasilkan nilai regresi sebesar 0,9975 dengan Y sama dengan min 0,2321X ditambah 2,1918. Dimasukkan ke rumus KE yaitu min slope dikali 2,303 menghasilkan 0,298691. Dengan T setengah yaitu rumusnya 0,693 dibagi dengan KI yang tadi sudah dihitung menghasilkan 2,3200656. Kemudian dimasukkan data ekstrapolasi. Data ekstrapolasi ini didapat dari delta C, dicari dengan 3 titik awal di mana tubuh akan diabsorpsi, yaitu di menit ke 0,5, 1, dan 2 menghasilkan R sama dengan 0,9433 dengan Y sama dengan min 0,4022X ditambah 1,028. Untuk pembahasan dari praktikum kami, jadi pada praktikum ini dilakukan uji pemberian terhadap farmakokinetik vitamin C menggunakan data darah mencit. Tujuannya ialah untuk menentukan dan menghitung parameter farmakokinetik obat setelah pemberian dosis tunggal berdasarkan data kadar obat dalam plasma darah terhadap waktu. Penetapan parameter farmakokinetik itu berguna untuk mengkaji kinetika absorbansi, distribusi, dan eliminasi di dalam tubuh. Kajian tersebut memiliki arti penting untuk penetapan aturan dosis. Pada praktikum ini menggunakan satu kompartemen terbuka, yaitu model satu kompartemen terbuka menganggap tubuh sebagai satu kesatuan, yang berarti perubahan kadar obat di dalam darah mencerminkan perubahan kadar obat ke jaringan. Laju eliminasi obat dari tubuh setiap saat sebanding dengan jumlah atau kadar obat yang tersisa dalam tubuh pada saat itu. Hewan uji yang digunakan adalah mencit. Sampelnya yaitu darah mencit itu sendiri. Pemberian obat dilakukan secara peroral. Proses pemberian peroral akan memberikan efek sistemik melalui proses ATME. Sebelum diberikan obat yang akan dilakukan pengujian, dilakukan pemberian sampel darah mencit yang digunakan sebagai blanko. Kemudian setelah mencit diberikan larutan vitamin C secara oral menggunakan jarum suntik yang ujungnya tumpul. Selanjutnya dilakukan pengambilan darah melalui ekor. Setelah itu darah ditampung pada tabung darah yang sudah disiapkan, kemudian ditambahkan 5 mili NaCl. Hal ini dilakukan selama 2 jam dan pengambilan darah dilakukan setiap 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Setelah mendapatkan sampel darah setiap waktu, kemudian dilakukan sentrifuge dan dihasilkan larutan yang memiliki 2 lapisan terpisah. Tetapi pada praktikum yang telah kami lakukan, setelah sampel darah di sentrifuge didapatkan hasil sampel darah yang tidak terpisah. Sehingga pada praktikum ini dilanjutkan dengan menganalisis kadar obat pada sampel darah dan dianalisis menggunakan spektrofotometri UV vis. Kemudian didapatkan hasil absorbansi yang minus. Pada menit ke-15 dan 30 didapatkan nilai absorbansi minus dikarenakan warna plasma darah lebih pekat daripada blankonya. Dan pada menit ke-60 nilai absorbansinya positif dikarenakan warna plasma darah sama dengan blankonya. Bisa dikatakan demikian
karena pada saat menit ke-15 dan 30, antikoagulan yang ada pada tabung kurang kuat untuk mengikat darah sehingga tidak dapat memisahkan darah dengan serum secara baik, atau dapat dikatakan obat belum atau tidak ada dalam sampel darah, bahkan berada di bawah limit deteksi instrumen. Kemudian, bila dibandingkan dengan data yang diberikan, hasilnya yang positif bisa disebabkan oleh cara pengambilan dan preparasi sampel, serta pengerjaannya yang baik dan sesuai pedoman yang ada sehingga menyebabkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan hasil saat percobaan dilakukan. Dikarenakan pada saat percobaan dilakukan, preparasi yang dilakukan kurang benar dan alat dan bahan yang kurang memadai, sehingga menghasilkan hasil yang kurang baik. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu semakin tidak pekat warna plasma darah maka akan mendapatkan nilai absorbansi yang positif, dan semakin pekat warna plasma darah maka nilai absorbansinya minus. Berikut adalah lampiran dari kelompok kami. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.